Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihudurikum fi ta'limil loghah al-arabiyyah lil madrasah. Selamat datang, selamat menyaksikan pembelajaran bahasa Arab Madrasah Aliyah kelas 10 pada bab kedua. Pada video sebelumnya kita telah membahas terkait dengan kata ganti dalam bahasa Arab atau domir. Maka pada video kali ini saya akan mencoba untuk sedikit mengajak kalian untuk mengerjakan latihan terkait dengan kata ganti atau domir dalam bahasa Arab. Sebagaimana penjelasan video sebelumnya yang saya jelaskan bahwasanya ternyata kata ganti dalam bahasa Arab itu mempengaruhi kata kerja yang ada setelahnya. Seperti contoh, ana usyahidu televiziun fi ghurfatil julus. Saya menyaksikan televisi di ruang tamu. Sedangkan yang di sini hum yadhabuna ilal madrasati thumma yadrusun. Mereka laki-laki pergi ke sekolah, kemudian mereka belajar. Nah, kata ganti ini mempengaruhi, ini fi'il nih ya. Kata ganti ini mempengaruhi fi'il yang ada setelahnya. Lantas bagaimana kalau misalkan kata gantinya kita rubah? Bukan ana atau bukan hum. Nah, di sini saya akan mencoba mengajak kalian untuk melihat atau melatih bagaimana jika kata gantinya sendiri itu kita rubah. Oke. Yang pertama, bagaimana jika nahnu? Apakah sama usahid juga? Nahnu usahid? Tentu tidak. Seperti yang saya bilang tadi, kata ganti dalam bahasa Arab atau domir ternyata merubah atau mempengaruhi kata kerja atau fiil yang ada setelahnya. Berarti kalau nahnu itu menjadi nusyahid. Nusyahid. At-televizyun fi ghurfatil julus. Oke. Lihat perbedaannya. Ketika ana, dia usyahid. Oke. Ketika nahnu, dia menjadi nu syahid. Yang berubah apanya? Kata depannya, huruf depannya ya. Yang ini nun, yang ini hamzah. Berarti ana usyahid, nahnu nusyahid. Kami menyaksikan TV di ruang tamu. Oke. Lantas, bagaimana selanjutnya? Anta, apakah sama? Nusyahid juga? Tentu tidak. Ya. Jikalau anta, maka dia berubah menjadi anta tusyahid. Tak ya? Tusyahid. At-televizyun fi ghurfatil julus. Oke. Jikalau anta, maka dia menjadi ta, tusyahid. Oke, saya ulangi. Anta tusyahidu at-televizyun fi ghurfatil julus. Nah, mana yang bedanya? Kalau anta di depannya menggunakan ta, kalau nahnu di depannya menggunakan na, kalau ana di depannya menggunakan hamzah atau u. Ya, berarti ana usyahid, nahnu nusyahid, anta tusyahid. Kamu laki-laki menyaksikan atau menonton TV di ruang tamu. Oke. Lantas selanjutnya, huwa. Nah, bagaimana dengan huwa? Kalau huwa berarti yusyahid. Televizyun fi ghurfatil julus. Oke. Huwa yusyahid televizyun fi ghurfatil julus. Mana yang beda? You. Ya, ketika dia huwa, dia menggunakan ya. Yusyahid at-televizyun fi ghurfatil julus. Dia laki-laki menyaksikan TV di ruang tamu. Oke. Beda ya, beda ya.
Bisa diperhatikan bedanya. Dan yang terakhir, hiya. Bagaimana dengan hiya? Apa sih hiya itu? Dia perempuan. Hiya tusyahid. Tusyahid at-televizyun fi ghurfatil julus. Oke. Kita lihat bedanya. Ketika dia hiya, dia menggunakan tu syahid. Dia menggunakan tu, ya. Tu syahid. Nah, perhatikan, ternyata hiya itu sama dengan ini you, ini ini. Hiya itu berubahnya atau kata kerjanya berubah sama dengan anta. Tapi anta yang di sini, tusahid yang di sini maksudnya adalah untuk anta, kamu laki-laki. Tusahid yang di sini maksudnya adalah untuk hiya, kamu, dia perempuan. Kenapa yang ini nggak berubah? Kenapa ya? Kenapa yang ini tidak berubah? Seperti saya yang bilang tadi, bahwasanya kata ganti itu hanya kata ganti yang di awal ini semuanya kata ganti atau domir hanya merubah kata kerja. Oke, hanya merubah kata kerja. Sedangkan televizyun, figur fatil julus itu bukan termasuk kata kerja. Kata kerja itu apa sih? Yang menunjukkan pekerjaan, menyaksikan, menonton, mencuci, itu. Nah, menyaksikan termasuk dalam kata kerja. Berarti hanya tusahid, yusahid, tusahid, nusahid, usahid saja yang dirubah. Oke. Selanjutnya kita ke samping. Hum yadhabuna ilal madrasati thumma yadrusuna. Mereka laki-laki pergi ke sekolah, kemudian mereka belajar. Coba, saya ingin tandai mana yang termasuk kata kerja dulu. Yadhabuna, oke. Hum yadhabuna, karena pergi itu kata kerja. Sekolah? Bukan. Kemudian belajar? Ya, yadrusuna. Berarti ketika kata gantinya atau domirnya kita rubah, yang berubah itu adalah yang ini, yadhabuna, dan yang ini. Oke, sekarang kita coba kita ganti kata gantinya atau domirnya menjadi anti. Gimana kalau anti itu? Anti berarti anti itu apa? Kamu perempuan. Anti tadhabina ilal madrasah summa tadrusina. Tadrusina. Anti tadhabina ilal madrasah summa tadrusina. Nah, kalau anti dia berubah tuh. Apa yang berubah? Ta dan ina. Nah, ini kalau anti ditambahkan dengan ta dan ina-inanya. Ta dan ina. Berarti anti tadhabina ilal madrasah summa tadrusina. Nah, ini anti. Sedangkan hum yadhabuna, una amaya, summa yadrusuna, ya sama una. Anti itu kamu perempuan. Oke. Coba selanjutnya. Antum, kalian laki-laki. Kalian, untuk laki-laki ya. Kalian berarti tadhabuna ilal madrasah summa tadrusuna. Oke, tadrusuna. Hampir sama dengan hum ya. Tadhabuna, kemudian tadrusuna. Hampir sama dengan hum, akan tetapi ada bedanya. Apa bedanya itu? Kalau antum menggunakan ta depannya, belakangnya juga una seperti hum,
Kalau hum menggunakan iya. Ya, beda ya. Ini ta, ini una. Antum itu kalian laki-laki. Hum kalian mereka laki-laki. Una di sini, nah ini biasanya menunjukkan jamak ya. Pasti itu jamak, jamak itu banyak, lebih dari satu atau dua, dua lah ya, lebih dari dua. Oke, saya ulangi, antum tadhabuna ilal madrasah summa tadrusuna. Kalian semua laki-laki pergi ke sekolah, kemudian kalian semua belajar. Antunna, apa itu antunna? Kalian perempuan. Kalau tadi kalian laki-laki, sekarang kalian perempuan. Berarti kata kerjanya menjadi apakah sama dengan tadhabuna? Tentu tidak. Maka antunna menjadi tadhabna ilal madrasah summa tadrusna. Oke. Nah, antunna tadhabna ilal madrasah summa tadrusna. Yang berubah apa? Taknya tetap sama dengan antum ya. Yang berubah na, ya, ditambahkan dengan na. Sama juga taknya kayak antum, yang berubah lagi na-nya. Berarti kalau antum tadhabuna, kalau antunna tadhabna. Paham ya? Oke. Dan yang terakhir, at-tullab. Nah, apa ini tullab? At-tullab adalah siswa. At-tullab jama dari tolib. Tolib menjadi tullab, para siswa. Nah, kalau para siswa itu dia menggunakan kata gantinya apa itu? Berarti kata gantinya apa? Mereka para siswa. Berarti kata gantinya adalah hum, ya, karena mereka laki-laki, para siswa laki-laki ya. Oke, berarti at-tullabu sama dengan yang awal. Yadhabuna ilal madrasah summa yadrusuna. Oke, sama ya. Yadhabuna summa yadrusuna. Ketika mereka berarti iya, una, ya, una. Oke. Saya ulangi lagi kesimpulannya. Dalam latihan kali ini kita mencoba untuk melihat bagaimana kata ganti. Kata ganti ini, maaf saya hapus dulu semuanya ya. Oke. Dalam latihan kali ini kita mencoba untuk melihat bagaimana kata ganti ini kata ganti ini atau domir mempengaruhi kata kerjanya ya. Mempengaruhi kata kerjanya. Ana usyahid, hum yadhabun, yadrusun. Berarti kalau nahnu nusyahid. Oke. Nu. Anta tusyahid. Huwa yusyahid. Hiya tusyahid. Oke. Ya. Kalau hum yadhabuna ilal madrasah tsumma yadrusun. Yadhabun sama yadrusun. Kalau anti tadhabin. Tadhabin. Tadrusin. Antum tadhabun.
tadrusun. Antunna tadhabna. Tadrusna. At-tullab, karena dia tulab itu mereka murid laki-laki, para murid laki-laki atau para siswa laki-laki, maka menggunakan domir hum. Berarti at-tullabu yadhabun wa yadrusun. Oke. Jadi perhatikan bagaimana kata ganti ini mempengaruhi kata kerja ini, ya. Apa yang dipengaruhi? Biasanya huruf depannya nih. Nu, tu, yu, tu. Nah, ini juga sama. Kata ganti ini, atau ini bukan kata ganti ya, tapi ini mengandung kata ganti juga. Mempengaruhi kata kerja yang ini semua. Oke. Anti, tadhabin, ta'ina, antum, ta'una, antunna, ta'na, tulab, una. Tulab itu karena tulab sama dengan mengandung kata ganti hum. Oke, kiranya cukup sekian dari saya. Nanti kita lanjut lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.